Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini di hari Minggu biasa yang ke-32, kita semua diterangi oleh firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita tentang perbuatan orang-orang beriman. Secara khusus, tokoh yang dihadirkan di dalam bacaan pertama dan di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini adalah dua orang janda yang miskin, yaitu seorang janda di Sarfat yang bertemu dengan Nabi Elia dan seorang janda yang memberikan persembahannya dan Yesus memperhatikannya. Dari kedua janda ini yang dihadirkan di dalam kitab suci, kita bisa melihat bahwa penulis, baik itu dalam Injil ataupun juga yang menyampaikannya di dalam kitab pertama Raja-Raja, menggambarkan bahwa janda-janda ini adalah janda-janda miskin. Dikatakan bahwa tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu kemudian Elia bertemu dengan dia. Di sana dikatakan bahwa ia sedang mengumpulkan kayu api. Ini adalah perbuatan atau ini adalah pekerjaan dari seorang janda yang pasti bukan janda kaya, tetapi seorang janda miskin. Karena mengumpulkan kayu api itu bukan pekerjaan orang tenar, apalagi orang yang suka bersih-bersih, hanya tinggal di dalam rumah, menikmati kemewahan, fasilitas yang lengkap dan lain sebagainya. Tetapi Elia datang dan meminta sesuatu kepada janda yang miskin ini. Dia lihat bahwa janda ini mengumpulkan kayu api. Dalam pandangan matanya, Nabi Elia melihat apakah ada ketulusan dalam diri orang yang sederhana ini. Maka Nabi Elia mendekati dia, kemudian meminta kepadanya, "Cobalah, ambillah aku sedikit air dalam kendi untuk minum." Perempuan itu dengan tulus pergi dan mengambil air untuknya. Kemudian Elia mencoba lagi. "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Dan wanita itu agak sedikit ragu, dia mengatakan, "Hanya sedikit yang ada padaku." Tetapi Elia membesarkan hatinya. "Buatlah, nanti pasti akan ada sesuatu yang baik terjadi padamu." Dan wanita itu pergi, dia mengumpulkan apa yang ada padanya, dia memberikannya untuk Elia bisa makan dan minum. Dan akhirnya persediaan wanita itu, makanan dan minuman selalu terpenuhi. Satu kisah yang menarik untuk bisa kita renungkan, bagaimana ketulusan hati kita dalam membantu orang yang membutuhkan. Begitu juga dalam bacaan Injil, dihadirkan juga karakter yang sama, yaitu seorang janda miskin yang memberikan uang ke dalam peti persembahan. Yesus memperhatikan bahwa janda itu memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saya merasa tertarik ketika merenungkan karakter ini, yaitu janda yang pasti dia sudah ditinggalkan oleh suaminya, apalagi jikalau dia tidak mempunyai seorang anak. Dia sendirian, lalu kemudian dia miskin. Dia seperti tidak punya apa-apa. Pekerjaannya adalah mengumpulkan kayu api, dan persediaan dari janda Sarfat itu untuk makanan pun tinggal sedikit. Tetapi dari orang yang sederhana, dari orang yang mungkin punya persediaan hanya sedikit, orang yang mungkin tidak punya banyak tabungan, orang yang mungkin tidak punya banyak harta, tidak punya banyak persediaan makanan, tetapi dari mereka inilah Nabi Elia datang. Mereka inilah yang diperhatikan Tuhan Yesus. Apakah mereka mampu memberi dari kekurangan? Dan ternyata kedua janda ini benar-benar melewati pencobaannya, melewati masa ujiannya, dan mereka memperoleh berkat dari Tuhan. Mereka memperoleh apa yang disebut sebagai penyelenggaraan ilahi dalam hidup mereka.
Menurut saya, kedua janda ini menunjukkan kepada kita harta mereka yang sebenarnya ada pada siapa. Siapalah yang memiliki hidup mereka, siapalah yang mengendalikan hidup mereka. Bukan diri mereka sendiri, bukan harta mereka, bukan persediaan makanan mereka, bukan berapa stok yang mereka miliki, bukan berapa banyak padi atau gandum di lumbung mereka, bukan ada berapa banyak orang yang tinggal bersama mereka. Tetapi mereka memiliki Allah sebagai kekayaan mereka. Mereka memiliki Tuhan sebagai yang memberikan berkat, sumber kekayaan, sumber berkat bagi mereka. Menurut saya ini satu pengajaran iman yang sempurna, yaitu bahwa kita memiliki Tuhan sebagai sumber kehidupan kita yang bisa kita andalkan. Kadang-kadang kita masuk dalam masa-masa pencobaan atau masa-masa ujian di mana kita seperti ingin mengandalkan diri sendiri. Kita ingin berlagak seolah-olah kitalah yang mampu mengendalikan hidup kita. Kita yang mampu membuat anggaran, membuat rancangan, dan setelah itu kita harus mengikuti semua pola itu sampai dengan kita mencapai semua realisasi. Tetapi ternyata kadang-kadang Tuhan ingin menguji kita. Apakah dari harta yang sedikit yang kita miliki? Apakah dari beras yang sedikit yang kita miliki? Apakah dari persediaan yang kita miliki sedikit, kita mampu dengan sukarela, dengan kerelaan hati berbagi kepada orang yang membutuhkan atau tidak? Dan kita mengandalkan Tuhan untuk melengkapi apa yang kurang yang ada pada kita. Saya kira inilah yang menjadi poin pengajaran dan juga menjadi teguran untuk kita. Jangan sampai kita mau memberi tetapi terlalu banyak perhitungan. Jangan sampai saya memberi sekian, nanti sebentar atau besok atau lusa saya tidak bisa makan lagi, atau bagaimana nanti ini, atau bagaimana nanti itu. Ada begitu banyak kecemasan dan perhitungan yang kita buat ketika kita mau memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Atau kita tahu bahwa ada yang membutuhkan, ada yang meminta bantuan, ada yang meminta derma dari kita, dan kita selalu memberi dari kelebihan. Ternyata kedua bacaan ini ingin mengajar kita kembali, ingin menegur kita kembali. Apakah kita mampu memberi dari kekurangan kita? Mereka menjadi teladan kedua janda ini, dan mereka memberi satu keyakinan kepada kita, berilah meskipun itu dari kekurangan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, melengkapi permenungan ini, saya ingin sedikit memberi ilustrasi. Pada suatu ketika, dalam sebuah perjalanan tur rohani, saya merasa mendapat berkat dari Tuhan untuk bisa mengunjungi tanah suci, tanah suci di Yerusalem. Namun sebelum sampai ke Yerusalem, kami tiba di satu situs yang bernama Laut Mati, the Dead Sea. Jadi Laut Mati itu adalah seperti satu danau, seperti satu danau di mana air yang berasal dari mata-mata air dari pegunungan mengalir ke sana dan bermuara di sana, terkonsentrasi di sana. Tetapi kemudian dia disebut sebagai Laut Mati karena dia tidak memiliki saluran untuk keluar. Jadi berhenti di situ. Air itu terkumpul di situ, terkonsentrasi di situ, dan tidak ada saluran untuk keluar. Akhirnya dia menjadi seperti satu danau yang mati. Tidak ada satu ikan pun bisa hidup di sana. Tidak ada satu makhluk hidup pun, entah itu tanaman pun yang bisa hidup di sana. Karena konsentrasi garam yang begitu tinggi yang membuat tidak ada satu makhluk hidup pun bisa hidup di sana. Tetapi meskipun begitu banyak air yang masuk, dia tidak pernah mengalami kelebihan debit air. Tidak pernah. Dia selalu dalam posisi seutup seperti itu, atau makin berkurang setiap tahun. Makin berkurang meskipun tetap ada air yang datang, tapi karena dia tidak punya saluran keluar, dia hanya menguap begitu saja. Dan siapapun yang mencoba untuk berbaring di atas juga tidak tenggelam karena konsentrasi garam yang begitu tinggi. Sedangkan kalau kita memperhatikan danau yang lainnya,
katakanlah misalnya Danau Toba. Ada begitu banyak mata air yang mengalirkan air ke sana. Dan dia terkumpul di sana, tetapi dia memiliki saluran untuk keluar. Ada beberapa titik-titik saluran yang keluar, lalu kemudian membasahi wilayah-wilayah yang lain. Danau itu sendiri juga bisa memberi hidup bagi banyak ikan yang ada di sana. Ada banyak juga tanaman-tanaman yang hidup di sekitarnya. Dan danau itu menjadi hidup, tidak menjadi danau yang mati. Dan kadar garam atau apapun mineral itu cukup sehingga semua bisa hidup di sana. Itulah bedanya bagi saya ya. Saya menangkap itu adalah satu gambaran alam yang mau mengajarkan kita. Kalau kita menjadi sumber berkat bagi yang lain, jangan tahan. Jangan tahan untuk diri sendiri. Kita tidak pernah akan menjadi lebih kaya oleh karena kita mendapat banyak berkat. Tetapi kita akan menjadi satu saluran yang memberikan kehidupan ketika ada jalur keluarnya. Ada tempat di mana kita bisa mengalirkan rahmat itu. Jangan simpan untuk diri sendiri. Karena Tuhan percaya kepada orang yang menerima dan mampu memberi dengan tulus hati. Tetapi jikalau kita menerima dan menyimpan untuk diri sendiri, menahan untuk diri sendiri, tidak mau beri kepada orang lain, sulit untuk memberi kepada orang lain, terlalu cemas, terlalu takut, mau untuk diri sendiri, kita akan menjadi seperti laut mati itu. Kita hanya menerima, menguap begitu saja, tidak juga menjadi lebih baik, tidak juga menjadi lebih kaya, tidak juga menjadi lebih sehat. Tetapi justru tidak ada siapapun yang bisa hidup dengan kita. Tidak ada seorang pun yang mau dekat dengan kita. Karena kita seperti laut mati itu ya. Garam begitu tinggi, begitu asin, dan tidak ada satu orang pun yang mau dekat dengan kita. Karena macam-macam alasan. Tetapi jika kita menjadi sumber rahmat yang hidup, rahmat itu datang, ada pada kita, dan kita mengalirkan, kita memberikannya itu kepada siapapun yang membutuhkan. Disitulah kita akan menjadi tempat hidup bagi banyak orang. Kita akan menjadi teman bagi siapapun. Kita akan menjadi berkat, tanda kehadiran Tuhan bagi siapapun. Inilah beberapa hal yang bisa saya bagikan untuk permenungan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga Anda semua menjadi saluran rahmat Tuhan untuk semua orang. Jangan tahan untuk diri sendiri, supaya Anda menjadi orang yang tetap hidup, menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin.